Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai habitat anggrek untuk budidaya anggrek, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Supri Lestari, atau dikenal dengan nama Ibu Titi Orchid. Beliau adalah pemilik dari Titi Orchid Nursery yang beralamat di Palagan. Nah, beliau sudah berkecimpung. Aduh. Oh, mohon maaf. Beliau sudah berkecimpung lama di dunia budidaya anggrek, meliputi anggrek spesies dan anggrek hibrida. Mohon maaf, revisi alamat dari Titi Orchid Nursery yaitu di Jalan Boyong, Plembon, Kecamatan Pakem. Jadi beliau ini sudah berkecimpung lama dalam dunia budidaya anggrek. Bu Titi menjadi inisiator dan fasilitator pada Festival Anggrek Vanda Tricolor yang dilaksanakan di Taman Anggrek Titi Orchid. Selain itu, beliau mendapat award kehati tingkat daerah istimewa Yogyakarta yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bidang konservasi flora. Nah, Bu Titi ini sangat berdedikasi dalam memberikan pengetahuan budidaya anggrek kepada masyarakat secara luas sejak tahun 2015. Selain itu, Ibu Titi juga berperan aktif menjadi penasihat dalam organisasi Perhimpunan Anggrek Indonesia. Kepada Ibu Titi kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, tanpa mengurangi kehormatan kepada Bapak Ibu sekalian, selama sesi pemaparan dimohon kepada audien untuk meng-off-kan mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi, kedengeran nggak, Mbak? Ampun, Ibu. Kedengeran? Iya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memperkenankan kita dalam suasana yang pandemi, tapi kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu. Saya mendapat tugas dari Ketua PAI untuk sharing mengenai habitat anggrek. Jadi saya merasa sangat terima kasih. Semoga saja ilmu yang PAI ini sampaikan bisa bermanfaat buat sesama. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu, marilah kita bicara mengenai habitat anggrek. Sering orang bertanya kenapa anggrek yang kita tanam kok tidak bisa berbunga. Dan itu sering sekali terjadi di Titi Orchid, karena mereka sudah bilang bahwa anggrek itu sudah dipupuk, sudah disiram, dan sudah semua usaha juga mereka kerjakan, namun anggreknya tetap tidak bisa berbunga. Nah, pertama mungkin saya ingin ceritakan mengenai mulai dengan habitat anggrek dulu. Tolong PPT-nya, Mas. Habitat adalah lingkungan fisik tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut. Next. Jenis-jenis habitat ada dua, yaitu habitat asli, habitat buatan. Monggo next, Mas. Habitat asli, biasanya yang kita sebut habitat asli adalah habitat di mana anggrek-anggrek itu tumbuh di hutan. Jadi jenis anggrek berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Seperti tadi sudah diserangkan sama Prof. Tapi saya ingin mengulang sedikit mengenai jenis-jenis berdasarkan habitat atau hidupnya. Satu, epifit, saprofit, terestrial, dan litofit. Next. Anggrek epifit adalah anggrek yang tumbuh menumpang pada tumbuhan lain yang disebut inang, tetapi tidak bersifat parasit. Anggrek tidak mengambil sari makanan dari tanaman inang, ia hanya melekat pada tanaman inang agar dapat tumbuh dengan kokoh dan peroleh posisi yang terbaik
untuk mendapatkan sinar matahari. Contohnya adalah anggrek epipit, ada sebagian besar Dendrobium, Phalaenopsis, dan Oncidium. Next. Anggrek saprophyt adalah anggrek yang tumbuh pada tempat-tempat yang mengandung humus, yang tebal maupun sisa-sisa daun kering. Anggrek saprophyt biasanya membutuhkan sedikit cahaya matahari. Contohnya anggrek saprophyt adalah Goodyeria dan SP atau Galante. Next, Mas. Anggrek terestrial. Anggrek terestrial adalah kelompok anggrek yang tumbuh di tanah, baik di padang rumput yang kering maupun di tanah yang sedikit basah. Anggrek terestrial umumnya membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Contohnya anggrek terestrial adalah sebagian vanda, Spadocurtis, dan arachnis. Anggrek difobit adalah anggrek yang tumbuh pada batu-batuan. Anggrek jenis ini biasanya tahan terhadap sinar matahari yang kuat. Habitat buatan. Sering kita berpikir bahwa dengan adanya kita menanam anggrek, dengan sudah kita beri pupuk dan siram, kita sudah merasa bahwa itu adalah unsur yang paling sempurna atau yang cukup untuk supaya anggrek itu berbunga. Apabila kita memelihara anggrek di halaman rumah atau kebun, maka itu berarti kita memindahkan tanaman anggrek dari habitat aslinya ke dalam lingkungan tumbuh baru. Jadi supaya berhasil dalam pemeliharaan anggrek, mestinya kita harus meniru dan menyesuaikan lingkungan tumbuh anggrek yang baru tersebut sesuai dengan habitat aslinya, di mana anggrek itu tumbuh. Mengenai asal atau habitat asli anggrek yang ditanam, akan lebih banyak keberhasilan kita dalam pemeliharaan anggrek. Tanaman anggrek ditanam sesuai dengan lingkungan aslinya akan tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi anggrek tersebut. Di sini kita sebut anggrek buatan atau topografi ketinggian. Ketinggian antara 0 sampai 600 meter dpl, itu artinya dengan dataran rendah, 500 sampai 1500 dpl itu artinya dengan dataran sedang, dan ketinggian lebih dari 1500 dpl adalah dalam dataran tinggi. Di sini kita harus bisa melihat bahwa kalau kita mau memelihara anggrek, kita harus tahu di mana lokasi kita. Seperti kalau umpamanya kita tinggal di dataran rendah, itu kita sebaiknya menanam seperti Dendrobium dan vanda. Ketinggian antara 500 sampai 1000 dpl wilayah subtropis ada Phalaenopsis dan Cattleya. Ketinggian lebih dari 1500 atau wilayah dingin atau jenis Cymbidium. Nah, bukan berarti bahwa kalau kita tinggal di daerah dataran rendah, kita tidak bisa menanam selain itu, selain Dendrobium dan vanda. Kita masih bisa menanam dengan Phalaenopsis atau Cattleya atau bahkan Cymbidium, tapi dengan cara kita memodifikasi habitat yang tempat anggrek tumbuh itu menjadi tempat yang biasa dia tinggal di hutan. Seperti umpamanya kalau yang dataran rendah, tadi kan ada Dendrobium, disarankan Dendrobium dan vanda. Tapi juga kita bisa Phalaenopsis dan Cattleya dengan cara Phalaenopsis kita buat dengan, karena dia senang Phalaenopsis itu senang kelembaban yang tinggi, maka kita berikan tempat yang enak bagi dia, yaitu dengan cara di bawahnya kita kasih kolam atau juga tanaman-tanaman yang bisa menaikkan kelembaban tersebut. Sedangkan untuk ketinggian hawa dingin, anggrek jenis Cymbidium itu juga bisa kita taruh di tempat yang dia lebih agak panas, yang banyak sinar mataharinya. Dua, mengenai iklim, parameter iklim yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman anggrek adalah suhu udara, kelembapan, curah hujan, air, penyiraman, dan angin. Jadi di sini kita harus tahu bagaimana cara kita membuat dia itu supaya bisa tumbuh dengan nyaman
anggrek kesayangan kita tumbuh dengan nyaman dengan cara kita memberikan udara dengan kelembapan tadi sudah kita ceritakan dengan curah hujan, air, pencerahan dan angin. Untuk anggrek dendrobium itu dia sangat memerlukan penyinaran yang tinggi. Sedangkan untuk Phalaenopsis dia hanya membutuhkan dengan penyinaran antara 30%. Begitu juga dengan Cattleya antara 30 sampai 50. Begitu yang harus kita jalankan, harus kita lakukan. Bagaimana kita membuat habitat dia itu bisa nyaman di tempat anggrek kita, nyaman di tempat di kebun kita. Next, manajemen peliharaan. Budidaya anggrek. Budidaya anggrek ada dua macam, yaitu konvensional dengan media pot dan sistem hidroponik. Next, Mas. Konvensional dengan media dan pot. Media tanamnya yang kita perlukan ada sabut kelapa, sphagnum moss, pakis, arang, kayu, serbuk gaji, pecahan genteng, styrofoam. Untuk media tanam ini setiap masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti kalau sabut kelapa, untuk kita menentukan memakai media, kita tuh harus punya prinsip bahwa media itu sangat bermanfaat dengan ada drainasi, bisa juga membuat murah dan juga tidak menjadikan cepat busuk sehingga bisa dipakai, sehingga tidak menjadi sumber penyakit. Untuk sabut kelapa ini kita ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu kalau kita memakai media tawon sabut kelapa, kita harus tahu bagaimana sebelum sabut kelapa kita pakai, kita harus merendamnya lebih dahulu karena itu sabut kelapa itu mengandung tanin. Untuk sphagnum moss atau pakis itu sangat bagus karena dia berdua ini drainasinya bagus dan juga dia mengandung nutrisi. Hanya sayangnya kekurangannya di sphagnum moss, dan sphagnum moss itu adalah harganya cukup mahal. Untuk pakis itu saat sini sangat sulit dicari karena memang sampai saat ini belum ada budidaya pakis. Selanjutnya untuk arang kayu. Untuk arang kayu itu kita perlukan, biasanya kita pakai untuk dendrobium, di mana arang kayu ini bisa drainasi yang bagus sehingga tidak membuat air menggenang di dalam pot. Seperti kita ketahui, anggrek itu adalah suka dengan kelembapan tapi tidak suka dengan yang becek. Serbuk gergaji itu adalah biasanya dipergunakan untuk kalau kita menanam anggrek tanah seperti Vanda Douglas dan untuk Arachnis. Sedangkan pecahan genteng dan styrofoam itu sangat kita perlukan untuk menjadi dasar daripada kita membuat media. Jadi bawahnya kita pecahan genteng atau styrofoam, setelah itu baru kita pakai mau sphagnum moss atau pakis atau serbuk gergaji. Serbuk gergaji jarang sih dipakai untuk yang dalam pot. Terus sedangkan pot untuk anggrek yaitu pot tanah, pot karbon steel dan pot plastik. Pot untuk anggrek itu harus kita pilih dengan benar, dengan bagus, karena pot tanah liat itu tidak dianjurkan untuk dipakai di dataran tinggi maupun dataran sedang. Lebih bagus untuk ditaruh di dataran rendah karena dia bisa menyerap air sehingga membuat kelembapannya terlalu tinggi, bisa meninggikan kelembapan. Namun kalau dipakai di dalam dataran sedang maupun dataran tinggi, pot tanah kurang bagus karena kelembapannya yang sudah tinggi dari dataran tersebut itu akan menjadi lebih tinggi lagi sehingga membuat anggrek-anggrek kita itu sering diserang oleh jamur.
pot plastik itu yang bagus yang selama ini kami pergunakan di daerah dataran sedang dan tinggi. Karena pertama juga karena dia tidak terlalu banyak menyerap air, keduanya juga pot plastik ini sangat mudah dilepas dari potnya. Jadi umpamanya kita mau mengadakan mengganti pot itu sangat mudah karena akar-akar dari anggrek itu tidak nempel dalam pot. Paranet dan plastik UV. Untuk kita yang ingin menanam anggrek, itu paranet dan plastik UV itu adalah sesuatu seperti keharusan ya. Karena dari paranet ini kita bisa mengurangi sinar matahari dan juga bisa mengurangi curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi kalau paranet dan plastik itu sebaiknya memang digunakan untuk di mana kita tidak terlalu, supaya tidak terlalu banyak kena sinar matahari dan hujan. Pupuk untuk anggrek yaitu unsur makro, unsur mikro, jenis pupuk organik, vitamin dan zat tumbuh, vitamin B1 hormon. Ini semua menjadi suatu standar ya. Jadi kalau kita ingin pelihara anggrek dengan baik, kita selain juga kita harus melihat habitatnya, menaruhkan anggrek di tempat habitatnya yang bagus, kita juga masih harus menambah unsur seperti tadi untuk pupuk atau dengan vitamin dan zat tumbuh. Next. Nah, di sini saya akan cerita bagaimana kita memperlakukan anggrek kita itu dengan cara yang bagus. Jadi seperti ini. Kalau umpamanya kita mempunyai, saya anukan karena di daerah kebetulan saya daerah sedang ya, dataran sedang, itu biasanya untuk dendrobium itu kami sangat, kita semua sangat riskan karena terlalu banyak air, terlalu banyak hujan, sehingga membuat dendrobium itu tidak bisa berkembang dengan baik. Namun ada hal yang bisa kita solusikan seperti umpamanya kalau kita menanam dendrobium, kita harus pakai paranet, tapi paranetnya agak yang tidak terlalu tebal. Ya, jadi dia banyak kena sinar matahari. Karena memang dendrobium tidak suka kelembapan tinggi dan juga tidak suka terlalu kebanyakan hujan. Tapi dengan adanya kita menaruh anggrek dendrobium kita di tempat yang tepat, habitat yang tepat yang kita tirukan daripada habitat aslinya, itu akan membuat dia senang dan bisa mempersembahkan bunga-bunga yang cantik. Next. Monggo. Nah, ini di sini, ini sebetulnya masih tinggi ya. Ini saya sengaja memang kita ambil separuh. Dia ini adalah Phalaenopsis gigantea. Di mana Phalaenopsis gigantea itu sebetulnya dia dari Kalimantan Timur. Dia paling suka itu ada kelembapan yang tinggi dan juga tempat yang teduh. Nah, untuk supaya gigantea itu bisa hidup dengan baik atau Phalaenopsis berhidup dengan baik di tempat kita berikan dia tempat yang teduh dengan paranet yang agak tebal dengan UV sehingga dia merasa nyaman, sehingga dia seperti Bapak lihat itu akarnya itu sampai nempel di tempat tiangnya. Dan saat ini dia sedang mulai mengeluarkan tangkai bunganya 2 buah. Insya Allah dalam waktu 2 bulan dia sudah menunjukkan kecantikannya. Next Mas. Nah ini kita lihat ini adalah Silogen pandurata. Silogen pandurata ini adalah anggrek hitam dari Kalimantan
Dan ini termasuk juga anggrek yang dilindungi. Jadi bagaimana caranya kita supaya anggrek itu bisa berbunga dengan bagus, kita taruh di dalam habitatnya dengan cara memberikan tempat yang agak teduh, sehingga sinar matahari bisanya kalau bisa hanya kita pakai yang pagi saja, dan dengan begitu hampir setiap saat Psilocybe pandurata bisa berbunga. Kita sangat harus perhatian sekali dengan Psilocybe pandurata karena di tempatnya, di habitatnya sana sudah sangat jarang ditemui. Nah, itu terus monggo next. Di sini saya tunjukkan Bulbophyllum graveolens. Mungkin banyak yang Bapak-Bapak Ibu belum lihat ya, sengaja saya lihatkan ini. Bulbophyllum ini dari Papua. Jadi graveolens ini sangat cantik dan yang kita biasanya kita suka berpikir ya berangan-angan bahwa bunga yang cantik itu pasti harum. Namun untuk Bulbophyllum memang kurang begitu sedap, namun buahnya sangat cantik, dan jadi sengaja saya lihatkan bahwa Bulbograveolens pun bisa hidup di dataran sedang atau dataran rendah. Monggo next. Nah, ini satu lagi ada Bulbophyllum becari. Ini juga termasuk Bulbophyllum yang sangat cantik. Ini juga dari Kalimantan, dan sering sekali kalau dia berbunga itu bunganya besar, bisa sampai 1 telapak tangan lebih, dan sangat menarik. Cuman ya itu tadi, kalau Bulbophyllum selalu membuat aroma yang kurang begitu bagus. Jadi kalau umpamanya Bapak dan Ibu lihat bunga bulbo yang begitu cantik, besar, usahakan jangan dicium, dinikmati saja. Monggo, next. Nah, ini Vanda tricolor dari Phaeacus suavis dari Merapi. Kalau yang dari Merapi itu, Vanda tricolor ini betul-betul dari 3 warna, yaitu putih dan merah, serta agak ungu. Vanda tricolor ini sampai saat ini masih jarang, sudah mulai jarang, karena dengan banyaknya sering erupsi dari Merapi itu banyak sekali yang punah. Makanya untuk itu PAI sengaja membuat festival dan sudah berjalan 4 kali, di mana dari situ kita jelaskan, memberi pengertian kepada terutama dari yang dekat lereng Merapi, yang hidup lereng Merapi, untuk supaya memelihara anggrek Vanda tricolor ini. Karena anggrek tricolor ini adalah Vanda yang sangat cantik dan sangat menarik, sangat harum, dan saya kira lebih banyak cantiknya, harumnya, sangatnya daripada yang anggrek-anggrek dari Merapi lainnya. Untuk itu marilah kita pelihara dengan ex situ Vanda Merapi ini, tricolor Merapi ini, agar tetap bisa hidup dan bisa kita nikmatin sampai anak cucu kita. Nah, untuk itu insya Allah nanti Vanda dengan adanya festival yang sebetulnya sudah 4 kali, namun yang 5 kali belum bisa dijalankan dengan adanya pandemik ini. Insya Allah dengan selesainya pandemik ini, kita nanti akan bisa menyelenggarakan lagi Festival Vanda tricolor yang ke-5. Dan itu tergantung Ketua PAI, saya kira. Monggo. Nah, ini adalah anggrek Trimilatilatum. Itu dia dari Irian. Apa sebabnya saya pajang termasuk muka saya di situ? Karena saya ingin bahwa Bapak dan Ibu tahu bahwa ini adalah memang hidup di titik orchid. Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana dari udara yang panas bisa hidup di daerah yang sedang, yang begitu sering banyak hujan,
dan dengan kelembapan yang lumayan tinggi, dengan cara kita taruh di tempat yang matahari yang lebih banyak dengan mengurangi paranet, itu dia bisa berbunga dengan cantik sekali. Next. Nah, ini adalah Dendrobium discolor. Bapak-bapak Ibu lihat bagaimana tinggi dan banyaknya bunga. Jadi ini juga dari Irian, dari Papua, di mana sebetulnya dia banyak memerlukan sinar matahari daripada yang lainnya. Jadi untuk itu saya tanam Dendrobium discolor itu di tempat yang tidak pakai paranet, sehingga dia dengan leluasa bisa mempersembahkan bunganya yang sangat cantik dan yang lebih besar, bisa banyak, sehingga sudah sampai berapa ya, kira-kira 4 hampir 5 meter. Dan ini kira-kira pertengahan tahun yang lalu dia berbunga. Saat ini sudah mulai berbunga lagi dengan 7 tangkai. Jadi begitu mudahnya kita bisa menanam anggrek dimanapun kita inginkan, dimanapun kita berada, dengan cara kita membuat habitat yang sesuai dengan kehendaknya. Next. Untuk selanjutnya, saya ingin menceritakan mengenai metode penanaman hidroponik. Ini adalah habitat buatan. Sebetulnya ilmu ini saya dapatkan dari Pak Kadarso beberapa tahun yang lalu. Cuma waktu itu memang kami dan sampai sekarang kelihatannya orang belum begitu antusias sekali untuk menanam anggrek dengan sistem hidroponik. Jadi anggrek ya ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Anggrek yang dibudidayakan itu bisa lebih banyak. Media tanam mudah didapat dan tidak mahal, bisa ditanam di lahan sempit, perawatan lebih mudah dalam mengatasi penyakit, hama dan jamur. Penggunaan air dan nutrisi lebih efisien, penggunaan gulma lebih mudah. Jadi kalau kita menanam hidroponik itu sangat mudah ya, karena kita tidak harus menyiram, kita juga tidak memerlukan yang pupuk yang berlebihan, karena dan juga kita jarang sekali memakai insektisida, karena saya perhatikan dalam 1 tahun itu bunga yang ditanam dengan anggrek yang ditanam dengan hidroponik itu tidak terkontaminasi dengan atau tidak dimakan belalang atau juga dengan pengganggu tanaman lainnya. Jadi kekurangan sistem hidroponik adalah membutuhkan ketelitian yang ekstra, harus sering dicek nutrisinya. Jadi untuk itu harus kita tahu setiap kali seminggu sekali atau 4-5 hari sekali kita harus cek nutrisi dengan TDS atau dengan pH. Monggo. Nah, jenis anggrek yang dibudidayakan ini memang untuk hidroponik itu memang ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran sendiri ya. Ada yang bilang bahwa anggrek Cattleya itu tidak begitu suka di hidroponik. Begitu juga anggrek Grammatophyllum yang sering itulah anggrek di hidroponik. Tapi pengalaman saya adalah anggrek Cattleya dan anggrek Grammatophyllum itu yang paling mudah dibudidayakan dengan sistem hidroponik, karena kelihatan sekali dia nanti bisa tumbuh subur, lebih subur daripada kita tanam dengan pot secara konvensional. Next. Nah, alat dan bahan. Untuk hidroponik kita memerlukan bibit anggrek, arang, kain flanel, sarung tangan karet, air, nutrisi, talang, pot kecil, gunting, lem pipa, gergaji, lakban, dan TDS. Nah, di sini kita jelaskan tidak akan kita jelaskan secara rinci karena memang waktunya juga tidak mencukupi untuk kita merinci cara pembuatan anggrek secara hidroponik.
Metode sistem sumbu itu biasanya kita hanya pakai ukuran talang sepanjang 1 meter, potong talang dengan menggunakan gergaji, potong styrofoam dengan panjang 1 meter, lubangi styrofoam sesuai ukuran, lakban bagian tepi styrofoam, siapkan nutrisi dan air 10 liter, campurkan nutrisi dengan air, kemudian dimasukkan, siapkan pot dan kain sumbu, masukkan kain sumbu ke dalam pot, masukkan air yang sudah tercampur nutrisi ke talang. Letakkan styrofoam di atas talang, siapkan bibit dan pot, letakkan bibit di dalam pot, masukkan arang secukupnya, jangan sampai menimbun bibit, letakkan pot yang sudah siap ke dalam lubang styrofoam. Seperti saya tadi bilang bahwa itu tidak bisa kita rinci satu-satu, karena memang waktunya untuk setengah jam itu saya kira tidak cukup ya, nanti kasihan narasumber lainnya. Terus dari sini saya hanya menunjukkan bahwa hasil hidroponik menanam anggrek Cattleya dengan hidroponik, kita bisa lihat kalau yang ini ada Grammatophyllum, yang saya pegang itu Grammatophyllum, itu dia akarnya bagus, pohonnya juga bagus. Begitu juga dengan Cattleya, Cattleya juga begitu. Ini sebentar lagi Cattleya kelihatannya sudah mau berbunga. Jadi dengan itu kita insya Allah tidak lama lagi kita akan bisa melihat bagaimana menanam anggrek dengan hidroponik sebagai selingan dari habitat buatan itu bisa terlaksana. Karena paling mudah kita pakai hidroponik itu karena bersih, tidak repot, dan sekali menanam itu sudah bisa kita nikmati dengan bagus ya, karena bersih ya. Saya kira sudah. Next. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit cerita mengenai menanam anggrek itu. Jadi begini, kalau orang saya pernah baca itu, kalau orang di luar atau di negara lain, setiap pekebun, jadi dia hanya menanam satu macam, umpamanya Cattleya atau Vanda atau Oncidium atau Catasetum. Namun orang di pekebun untuk kita atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sering menanam anggrek, itu dia lebih senang berbagai macam anggrek kita masukkan dalam satu kebun. Jadi dengan aneka warna anggrek yang kita punya, ya ada yang dendro, ada Cattleya, ada Onci, ada Phalaenopsis, semua dimasukkan dalam satu kebun, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak tahu bagaimana cara menaruhkan anggrek-anggrek, jenis-jenis anggrek itu dalam habitat masing-masing, itu yang membuat anggrek tidak bisa tumbuh dan menyajikan bunga dengan sempurna. Itu begitu. Jadi harapan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senang anggrek, ini hanya permulaan dari pelatihan ini, dan nanti setelah ini banyak sekali yang akan hadir narasumber yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadi seorang pekebun, seorang petani, dan atau seorang kolektor yang memang mumpuni. Gimana? Cukup Mbak Nailatun? Terima kasih Ibu Titi atas motivasinya kepada kami. Jadi budidaya anggrek prinsipnya adalah membuat lingkungan sesuai dengan habitat di alam, sesuai habitat aslinya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri anggrek, jenis-jenis anggrek, kemudian habitat anggrek, maka selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan dari hidup anggrek itu.